Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik kepada Joko untuk dapat memimpin doa pada hari ini. Baik, terima kasih Joko sudah memimpin doa pada pelajaran hari ini. Anak-anak, senang sekali ya hari ini kita dapat berjumpa kembali pada pembelajaran tematik, terkhususnya di mata pelajaran IPA. Gimana anak-anak? Apa kabar hari ini? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Semua masuk, tidak ada yang sakit atau izin? Baik. Bagaimana? Siap belajar hari ini? Siap ya? Anak-anak, kalian tahu tidak ini gambar apa? Iya benar, ini adalah gambar ketapel. Nah, anak-anak, ada yang tahu ketapel dapat bergerak karena gaya apa? Iya, betul, karena gaya pegas. Nah, sekarang anak-anak, topik kita kali ini adalah gaya dengan gerak di lingkungan sekitar. Anak-anak, mari kita simak video tentang Dava dan Lulu tentang gaya pegas. Gaya pegas? Oh, berarti kita sekarang lagi di ruangan gaya pegas dong, Bun. Aku juga mikir gitu, Lu. Kalau gitu, ayo kita cari tahu tentang gaya pegas, Bun. Oke, Lu. Biar kamu paham juga, aku jelasin dulu tentang gaya pegas ya. Oke, Bun. Aku jelasin dari definisi gaya pegas dulu. Gaya pegas itu gaya yang ditimbulkan oleh benda yang mempunyai sifat yang lentur seperti pegas. Sifat lentur? Sifat lentur gimana, Bun? Gini, Lu. Kalau benda yang memiliki sifat lentur ditarik, maka benda itu akan kembali ke bentuk semula. Biar kamu makin paham, mungkin kita bisa lihat contoh-contoh gaya pegas. Oke, Bun. Gaya pegas ini bisa kita temui pada benda-benda yang memiliki sifat lentur, Lu. Contohnya tuh per dan karet. Boleh juga wawasanmu anak kecil. Ih, Mas Agoy berisik. Jangan gangguin Bona dulu dong. Kan aku lagi dengerin penjelasannya tahu. Dengerin, memangnya kamu paham sama yang diomongin dia, ha? Aku paham kok. Oke, kalau kamu beneran paham, coba jawab pertanyaan saya. Jawabannya A, Mas Agoy. Benda yang bersifat lentur dan memanfaatkan gaya pegas adalah karet. Sehingga ketika ditarik bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan kertas itu benda yang tidak bersifat lentur dan juga tidak memanfaatkan gaya pegas. Sehingga ketika ditarik menjadi sobek. Nggak salah sih. Nggak salah. Berarti benar kan? Tuh, paham kan aku? Jangan senang dulu kalian. Kalau kalian mau saya melepaskan tawanan di ruangan ini, kamu harus bisa menemukan pemanfaatan dari contoh gaya pegas yang ada di ruangan ini. Bun, Tenang, Lu. Kita cari sama-sama ya. oke Bun. Kasur. Kasur? Ada apa sama kasur? Coba kamu duduk di kasur itu. Apa yang kamu rasain? Kasurnya membal, Bun. Kasurnya kembali ke bentuk semula setelah aku duduk dari sini. Nah, kasur ini membal soalnya memanfaatkan gaya pegas dengan menggunakan per. Bun, pelan-pelan jelasinnya. Aku bingung. Oke, Lu. Biar kamu nggak bingung, aku jelasin manfaat gaya pegas ya. Pertama, aku jelasin manfaat gaya pegas pada per dulu. Salah satu contoh pemanfaatannya adalah kasur spring bed, Lu. Kasur spring bed? Oh, kasur yang aku dudukin tadi ya, Bun? Iya, Lu. Sebentar, kenapa kasur spring bed terasa lebih membal dari kasur kapuk, Bun? Nah, kasur spring bed terasa membal dan nyaman digunakan karena terdapat per yang memanfaatkan gaya pegas. Selain itu, dengan adanya gaya pegas pada per di kasur spring bed ini juga dapat menahan beban yang sangat berat, Lu. Wah, kok bisa, Bun? Soalnya, ketika kita duduk atau tidur di atas kasur spring bed, gaya berat tubuh kita akan menekan kasur. Nah, pas memperoleh tekanan berat tersebut, per pada kasur akan otomatis memendek. Akibatnya, kita jadi nggak ngerasain bagian bawah kasur yang kasar. Nah, karena adanya gaya pegas pada per di spring bed, makanya kita jadi nyaman saat duduk atau tidur. Oh, gitu, Bun.
Aha, contoh lain yang menggunakan per ada pada kedua timbangan di situ tuh lo. Biar kamu lebih mudah paham, aku akan jelasin pakai timbangan yang di sebelah kanan, karena manfaat gaya pegasnya lebih mudah terlihat. Sebentar, kok timbangan, Bon? Gini lu, dengan adanya gaya pegas pada per di timbangan, maka timbangan dapat menyeimbangkan gaya berat benda yang ditimbang. Sehingga pengukurannya lebih stabil deh lu. Wah, jadi begitu. Nah, sekarang aku bakal jelasin contoh pemanfaatan gaya pegas pada karet. Nah, itu barang yang tadi digunakan sama Mas Agoy lu, yaitu ketapel. Ketapel itu salah satu contoh pemanfaatan gaya pegas pada karet. Oh iya, kamu pernah bermain ketapel gak lu? Belum pernah main sih, Bon. Tapi aku tahu kok ketapel seperti apa. Gak apa-apa kalau kamu belum main ketapel. Yang penting kamu paham cara main ketapelnya. Oh iya, terus ketapel biasanya bisa membuat batu terlempar hingga jauh loh. Hah? Kok bisa, Bon? Saat menggunakan ketapel, batu dapat terlempar jauh karena terdapat karet yang menghasilkan gaya pegas ketika ditarik. Nah, gaya pegas dari karet pada ketapel tersebut membuat batu dapat terlempar jauh loh. Makanya, ketapel bisa kita manfaatkan untuk melindungi diri kita dari serangga atau hewan berbahaya loh. Wah, keren juga ya. Iya lu, tapi jangan ketapel teman kamu ya. Iya juga ya. Oke, Bon. Aku bakal ingat. Oke, biar kamu makin ingat, coba jawab pertanyaan ini lu. Jawabannya A, Bon. Bagian satu itu karet yang memiliki gaya pegas, sehingga membuat batu terlempar jauh. Sedangkan bagian 2 dan 3 adalah kayu yang tidak memiliki gaya pegas dan berfungsi sebagai pegangan. Betul lu, jangan sampai ketukar ya. Oke, Bon. Baik anak-anak, kalian sudah melihat tayangan tersebut melalui video. Nah sekarang, apa contoh benda dengan gaya pegas dalam video tersebut? Iya benar, seperti kasur yang dalamnya berisi per, timbangan, dan juga ketapel. Nah, ada yang tahu tidak mengapa ketapel termasuk gaya pegas? Iya, karena terdapat karet. Karet tersebut yang ditarik yang membuat batu dapat terlempar jauh. Nah, ketapel ini dapat melindungi kita dari serangga atau hewan berbahaya. Anak-anak, sekarang coba duduk sesuai dengan kelompok yang sudah pernah kita bentuk dulu ya. Ayo, sekarang duduk masing-masing. Anak-anak, di sini ada yang pernah naik perahu? Baik, kalian tahu bahwa perahu digerakkan dengan apa? Iya benar, perahu yang biasa kita tumpangi itu digerakkan menggunakan mesin. Mesin yang menggunakan bahan bakar seperti bensin maupun solar. Akan tetapi kali ini anak-anak kita membuat perahu dengan memanfaatkan karet gelang dengan gaya pegas dengan menggunakan karet gelang. Sebelum itu, mari kita tonton video tutorial ini ya untuk dijadikan referensi anak-anak dalam membuat perahu gaya pegas. Stik es krim, karet gelang, tutup botol, gunting, dan juga lem.
Baik anak-anak, sudah tergambarkan atau belum tentang referensi dari perahu gaya pegas? Baik, sekarang tugas kalian yaitu mendiskusikan bagaimana rancangan atau cara pembuatan perahu tenaga pegas dari karet gelang. Ayo siapkan bahan-bahan dan juga alat-alatnya ya, seperti stik es krim, gunting, tutup botol, dan lem. Baik anak-anak, ini adalah salah satu karya dari teman-teman kalian. Nah, cara penggunaan perahu gaya pegas ini yaitu dengan diputar, ditarik karetnya seperti ini, lalu kita lepaskan. Nah, nanti perahu ini akan berlayar di air. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu mohon maaf kalau di dalam mengajar tadi ada hal yang tidak menyenangkan. Dan sekali lagi Ibu bangga dengan kalian karena sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita pulang, anak-anak, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Pada pembelajaran tadi, yaitu menggunakan penerapan model pembelajaran STEM yang bertujuan agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pada beberapa disiplin ilmu, diantaranya yaitu sains, teknologi, teknik, dan matematik. Pada pembelajaran STEM kali ini, siswa diharapkan dapat memahami konsep energi, mekanik untuk mengubah kedudukan suatu benda, memahami konsep elastisitas untuk mengelompokkan benda-benda yang menghasilkan gaya pegas, kemudian memahami konsep perubahan energi potensial menjadi energi kinetik pada pegas sehingga dapat menggerakkan benda. Pada bidang teknologi, siswa mampu menggunakan browser web untuk mencari referensi desain berbagai perahu, khususnya perahu dengan gaya pegas yang sudah ditayangkan melalui pembelajaran tadi. Kemudian engineering, siswa diharapkan mampu membuat desain badan perahu dan mengembangkannya berdasarkan desain yang telah dia buat. Kemudian matematik, yaitu siswa mampu menentukan hubungan banyak putaran karet gelang terhadap jarak yang akan ditempuh oleh perahu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Thank